Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Semuanya sehat bukan? Ada sukacita, haleluya. Mari kita menyambut renungan pagi dengan berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk pagi hari ini, dan kami ingin kembali mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku, hari ini hari Jumat, yaitu tepatnya tanggal 3 Januari 2025. Kalau kita ada sebagaimana hari ini ada, itu karena anugerah Tuhan. Mari kita mendengar firman yang terambil dari Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Tema pagi ini yaitu rancangan untuk hidup yang lebih baik. Nah saudara, biasanya menghadapi tahun baru, banyak orang membuat rancangan-rancangan supaya kehidupannya lebih baik di tahun yang baru ini. Namun, kadang-kadang rencana terlalu besar sehingga sulit atau sangat sukar untuk memenuhinya. Nah, padahal perubahan-perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan yang kecil yang dilakukan secara konsisten sehingga bisa menaikkan kualitas kehidupan. Nah saudara, ada beberapa hal yang sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup kita di tahun yang baru ini. Yang pertama, mengurangi perilaku konsumtif. Sekali lagi, mengurangi perilaku yang konsumtif. Maksudnya apa? Kadangkala ketika kita pergi belanja ke mall atau ke pasar, kita malah membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Nah, akhirnya kita menyesal di kemudian hari, dan itu mempengaruhi keuangan kita karena kita terlalu boros hingga ekonomi kita tidak sehat. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kita harus betul-betul mempunyai sifat yang rasanya cukup setiap harinya. Dikatakan Yeremia 52 ayat 34, ya, demikian bunyinya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari kematiannya. Raja Yoyakim, Raja Yehuda itu mendapat belas kasihan daripada Raja Babel. Ketika ia ditangkap, maka raja berkasihan kepada dia, dilepaskan dari penjara, lalu dia boleh pergi bersama-sama di istana, makan semeja dengan raja, dan kebutuhannya dicukupi setiap hari secara cukup, tidak berlebih. Nah, jadi Tuhan memberikan kepada kita berkat secukupnya, sehingga jangan diboros-boroskan berkat itu dengan membeli barang-barang yang tidak perlu. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus konsisten untuk rajin berdoa pagi. Seperti Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Nah saudara, bangun waktu pagi itu sangat sehat sekali, ya. Lalu kemudian bersiaplah untuk berdoa di hadapan Tuhan. Lebih baik mendengar apa yang telah saya kirimkan setiap hari, yaitu renungan surga
atau suara gembala. Sehingga dengan demikian pagi-pagi saudara sudah mendengar yaitu berita tentang firman, dan secara rohani saudara akan dikuatkan, sehingga secara badani saudara juga akan sehat walafiat. Yang ketiga, saudara harus suka membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, kalau bisa membaca firman itu betul-betul secara teratur. Ya, habiskanlah waktu dalam 1 tahun ini, kalau mungkin membaca habis seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nah, itu ada panduannya, saudara-saudara. Itu sebabnya lakukan setiap hari, baca akan firman, karena firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mengajar kita supaya kelakuan kita semakin baik. Kemudian yang berikutnya, kita harus selalu mencoba berusaha. Kalau pagi sesudah kita berdoa, bergeraklah sedikit, berjalan pagi ataupun olahraga. Walaupun itu tidak banyak gunanya, tetapi demi kesehatan kita harus lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah yang perlu saya sampaikan. Nyatakanlah hari depan supaya betul-betul rancangan itu baik, sehingga hidup kita di hari-hari depan itu akan semakin bertambah baik kualitasnya. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, ajarkan kami melakukan perkara-perkara yang sederhana, sehingga pada tahun baru ini perkara-perkara besar akan terjadi, dimulai dari perkara-perkara yang sederhana, karena Kau akan memberikan perkara yang besar. Terima kasih, ajarkan kami menghargai berkat yang Tuhan sudah berikan, tidak secara boros, tetapi benar-benar kami boleh mempertanggungjawabkan keuangan kami, sehingga tahun ini kami tidak mengalami kekurangan secara ekonomi. Terima kasih banyak Bapak. Ajar kami bangun pagi dan suka berdoa dan mendengarkan firman. Sudah itu kami mencoba untuk bergerak, olahraga sedikit, jalan kaki, sehingga tubuh kami tidak merasa pegal-pegal tetapi segar adanya. Inilah doa kami, biar Tuhan memberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.